Shalom saudaraku, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Lihatlah ke Dalam bersama dengan saya, Fani Paendong. Anda diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang penakluk. Kita diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang penakluk di dalam dunia ini. Bukanlah sebuah kebetulan Tuhan menciptakan Anda, menciptakan saya untuk ada di dalam dunia ini. Tentunya ada tujuan dan maksud Tuhan ketika kita ada di dalam dunia ini. Kejadian 1 ayat 28 sampai dengan 29, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Kejadian 1 ayat 30, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, Ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ketika Allah menciptakan kita, Allah memberikan solusi, memberikan dunia ini untuk menjadi tempat untuk kita hidup. Anda diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang penakluk. Kata ditaklukkan dalam bahasa Inggris digunakan kata subdue. Subdue artinya adalah mengendalikan sesuatu yang ada di bawah. Setiap kita mendapatkan panggilan untuk dapat mengendalikan segala sesuatu yang ada di bawah. Apakah itu? Ada banyak hal yang perlu kita taklukkan dan kendalikan di bawah kita. Namun ternyata tidak semua dapat kita taklukkan di dalam dunia ini. Dunia sudah jatuh di dalam dosa dan dunia perlu diselamatkan. Kita tahu bahwa dunia sudah diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dunia perlu dikerjakan oleh kita, orang-orang yang sudah menerima karya keselamatan tersebut. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang dapat mengembangkan dunia ini menjadi seperti yang Tuhan inginkan? Karenanya Allah ciptakan otak di dalam diri manusia dengan kekuatan supernya. Jika disusun, otak manusia itu setinggi 40 lantai susunan komputer dan lebih dari 10.000 unit perpustakaan yang mampu menyimpan 10 juta buku. Betapa dahsyatnya karya Tuhan menciptakan kita dalam dunia ini dengan otak yang ada di dalam diri kita. Namun pengetahuan itu ternyata bukan segala-galanya jika kita hidup tanpa Tuhan. Jika hidupku dan hidupmu tanpa takut akan Tuhan, itu jauh lebih penting untuk kita bisa menaklukkan dunia ini. Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Sekali lagi dikatakan di sini bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Dalam bagian lain katakan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan akal budi kita menjauhi kejahatan. Aristoteles, bapak ilmu pengetahuan, pernah berkata seperti ini. Di dalam hidup manusia ada satu ruang yang kosong dan hanya dapat diisi oleh kehadiran Tuhan. Aristoteles memiliki seorang mentor, Alexander Agung dan Plato. Dan dia mengatakan bahwa hidup manusia kita ini tidak hanya bisa diisi oleh pengetahuan, tapi kita juga harus diisi oleh kehadiran Tuhan. Karena kehadiran Tuhanlah yang membuat saya dan saudara mampu menaklukkan dunia ini. Kita perlu menaklukkan segala pergumulan, tantangan hidup yang sedang kita hadapi. Kita perlu taklukkan masa lalu kita, kegagalan kita, kekecewaan kita. Kita perlu taklukkan segala sesuatu yang membuat kita mencoba jauh daripada Tuhan. Lihatlah ke dalam diri kita. Ada Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Amin.